Selamat sore, kembali lagi bersama saya Michael Ivan Hartono. Hari ini saya akan mereview novel berjudul Penelusuran Benang Merah karya Sir Arthur Conan Doyle. Nah, seperti ini bukunya. Buku ini bercerita tentang awal pertemuan Dr. Watson dan detektif amatir non-eksentrik Sherlock Holmes. Berikut dengan petualangan mereka memecahkan suatu kasus pembunuhan yang aneh. Kemudian siapa saja sih tokohnya? Tokoh yang pertama adalah Sherlock Holmes. Dia adalah detektif amatir dengan segudang pengetahuan eksentrik namun praktikal di bidang kejahatan. Kemudian Dr. Watson. Dia adalah mantan dokter angkatan darat yang dibebas tugaskan setelah perang di Afghanistan. Kemudian ada Inspektur Lestrade, seorang inspektur polisi dari Scotland Yard, salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian ada Inspektur Tobias Gregson. Dia juga adalah inspektur polisi dari Scotland Yard dan dia adalah rival kerja dari Inspektur Lestrade. Nah, kemudian di sini ada Most Wanted. Dia adalah seorang koboi dan petualang sekaligus adalah tersangka dalam kasus dalam buku ini. Dia berperawakan gagah dan kekar, namun bersifat kejam dan pendendam. Kemudian ada Enoch G. Draper, korban pertama dalam kasus yang ditangani Holmes. Lokasi dan penyebab kematiannya menimbulkan misteri. Kemudian ada Joseph Stangerson. Dia adalah asisten dari Draper. Dia adalah korban kedua dalam kasus yang ditangani Holmes. Kematiannya mengejutkan pihak kepolisian karena mereka mengira telah menangkap pelaku pembunuhan pertama. Nah, mari kita masuk ke dalam plotnya, ke dalam alur ceritanya. Nah, yang pertama ada pertemuan Holmes dan Watson yang baru kembali dari perang Afghanistan. Dia membutuhkan teman sekamar, kemudian diperkenalkan kepada Sherlock Holmes yang pada saat itu tengah menguji penemuannya di laboratorium. Anehnya, Holmes ini berhasil menebak bahwa Watson baru saja pulang dari Afghanistan. Nah, kemudian keduanya sepakat untuk berbagi tempat tinggal di Baker Street 221B. Selama tinggal satu apartemen, Watson mengamati Holmes dan terkagum-kagum dengan pengetahuan yang dimilikinya. Namun pekerjaan Holmes masih menjadi misteri baginya. Karena Holmes ini orangnya agak tertutup, jadi dia tidak terlalu banyak bicara mengenai dirinya. Nah, suatu hari ada seorang kurir mengatakan surat ke apartemen mereka. Sebuah surat dari kolega Holmes, dan terkuaklah bahwa Holmes adalah seorang detektif amatir, detektif konsultan lebih tepatnya. Nah, surat ini meminta Holmes untuk pergi ke Lauriston Garden nomor 3 untuk membantu penyelidikan polisi. Nah, kemudian Holmes mengajak Watson dan mereka berdua pergi ke Lauriston Garden nomor 3. Nah, saat tiba, Holmes dan Watson disambut oleh kedua koleganya, Inspektur Lestrade dan Inspektur Gregson. Di rumah itu ditemukan sesosok mayat laki-laki yang terkonfirmasi sebagai Enoch G. Draper. Dengan ketelitiannya, Holmes memeriksa rumah itu. Setiap debu dan setiap jejak dilacaknya dengan seksama. Sebuah cincin pernikahan wanita dikantongi Holmes. Berikut ciri-ciri dari terduga pelaku berkat pengamatannya. Nah, setelah memeriksa mayat ini, mereka pindah ke kamar sebelah. Nah, di lokasi kejadian di ruangan lain, di kamar sebelah, ditemukan tulisan Rage yang ditulis dengan darah. Penemuan tulisan ini menimbulkan berbagai kesan. Inspektur Lestrade yang menemukannya pertama kali mengira ini adalah nama Rachel, sementara Holmes mengira ini adalah suatu kata Jerman yang berarti pembalasan. Nah, kemudian Holmes dan Watson pergi dari TKP. Nah, setelah puas dari TKP, Holmes dan Watson mencari polisi yang menemukan mayat Mr. Draper yang bernama John Range. John Range ini menceritakan semua yang dilihatnya sedetail yang diingatnya, sementara kedua pengunjungnya mendengarkan dengan seksama. Nah, setelah Holmes ini mendapatkan semua cerita dari John Range, dia pergi dan undur diri.
Nah, di sini terlihat bahwa Holmes bersama anak-anak. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih akurat, Holmes memanggil sekelompok pengemis jalanan yang dipanggilnya Satuan Polisi Baker Street. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang pengemis dan penjual koran, jadi mereka bisa pergi kemanapun, bisa mendengarkan percakapan apapun tanpa dicurigai, tidak seperti polisi yang melihatnya saja kita sudah waspada kan. Nah, dengan bantuan anak-anak itu, Holmes berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai korban dan terduga pelaku. Nah, hari berikutnya, Inspektur Gregson bertamu ke apartemen Holmes dengan niatan untuk menyombongkan dirinya karena berhasil menangkap pelaku sesuai dugaannya. Jadi, pelaku yang ditangkap ini adalah pelaku sesuai versinya dia sendiri. Nah, kemudian Inspektur Lestrade juga bertamu dan membawa kabar kematian Joseph Stangerson, asisten pribadi Mr. Tripper, karena dibunuh. Penemuan ini mengejutkan Inspektur Gregson yang mengira pelaku telah ditangkap. Nah, Holmes dengan tenang menanyakan keadaan di lokasi. Berikut bukti-bukti yang ditemukan oleh Inspektur Lestrade. Sang inspektur pun memberikan sebuah kotak berisi 2 buah pil. Nah, Holmes melompat kegirangan. Dia menerangkan bahwa pil-pil itu berisi racun. Dan benar saja, salah satu pil berisi racun mematikan, sementara pil satunya tidak. Hal itu diuji pada seekor anjing tua yang sekarat. Jadi dia memberikan salah satu pil itu kepada si anjing, dan si anjing pun mati. Nah, kemudian setelah mendapatkan bukti terakhir yang Holmes butuhkan, tiba-tiba saja salah satu dari anak-anak jalanan yang dipekerjakan Holmes membawa masuk seorang kusir. Holmes bangkit untuk memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk menangkap kusir tersebut. Dan bagikan seorang pesulap, Holmes mengungkapkan trik sang kusir untuk membunuh Mr. Tripper. Nah, menyerah pada takdirnya, sang kusir menceritakan semuanya, motif pembunuhannya, dan aksinya untuk membuntuti kedua korbannya. Nah, sang kusir pun ditangkap dan diamankan oleh kedua inspektur. Kemudian, sehari setelahnya, saat membaca koran pagi, Holmes dan Watson menemukan berita utama yang memuat tentang kasus Lauriston Garden yang ditangani oleh Holmes. Nah, di sini koran ini memuji bahwa Inspektur Lestrade dan Inspektur Gregson lah yang berjuang keras untuk menangkap pelaku ini. Nah, Holmes pun tertawa karena dia sendiri tahu faktanya bahwa kedua inspektur ini tidak bisa melakukan pekerjaannya, dan dialah yang sebenarnya memecahkan kasus tersebut. Nah, kemudian apa sih yang bisa dipelajari dari novel ini? Nah, novel ini sendiri adalah novel misteri, novel detektif. Nah, yang pertama saya pelajari adalah pandailah memilah ilmu. Karena saya kutip dari kata-kata Holmes, otak adalah suatu loteng yang sempit, dan pengetahuan itu adalah peralatan-peralatan yang harus ditata sedemikian rapinya. Jadi pandai-pandailah memilah ilmu, memilih ilmu apa yang ingin diserap di otak kalian. Seperti itu. Yang kedua, tekunilah apa yang kamu sukai dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Saya mempelajari ini dari ketekunan Holmes untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan racun, berkaitan dengan trik pembunuhan, dan berkaitan dengan hukum. Jadi tekunilah apa yang kamu sukai dan jadilah ahli, maka pekerjaan akan datang. Begitu tafsiran saya. Kemudian cermatilah sesuatu secara keseluruhan. Nah, Holmes ini juga pernah berkata bahwa menyusun suatu teori sebelum melihat buktinya, sebelum melihat kenyataannya adalah salah. Nah, di sini saya tangkapnya adalah mencermati segala sesuatu secara keseluruhan, mengambil apapun yang bisa dipelajari secara keseluruhan supaya tidak terjadi asumsi. Kemudian, kejahatan akan menemui pembalasannya. Saya belajar ini dari kasus Mr. Tripper dan Joseph Stangerson. Mereka ini sebenarnya sudah menyalahi sang kusir. Jadi dulunya sang kusir ini punya kekasih dan direbut oleh Mr. Tripper, sementara ayah sang kekasihnya dibunuh oleh
Joseph Stangerson. Nah, setelah beberapa lama, bertahun-tahun, kejahatan pun menemui pembalasannya. Sang kusir bisa untuk membunuh keduanya. Nah, pasti penasaran kan siapa sang kusir itu? Nah, sang kusir itu bisa kalian baca sendiri di novelnya. Karena saya menyerahkan novel ini tuh sangat gampang untuk dicerna. Jadi bahasanya juga sangat enak untuk dibaca dan sangat sederhana. Nah, jadi siapapun yang mungkin tertarik dengan novel detektif dan bingung mulai dari awal, dari mana, mungkin saya bisa merekomendasikan novel-novel Sherlock Holmes maupun cerita-cerita pendek dari petualangan Sherlock Holmes. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Telah sampai di penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.